This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. Tiap orang punya rasa yang berbeda. Dan tiap rasa pasti juga punya ceritanya sendiri. Yuk, gali rasa di dalam dirimu agar makin paham diri sendiri. Bareng aku Arsyil Mohaimin dari Bekasi. Dan aku Denis Kumara dari Jakarta. Cuma ditutur rasa, berbagi rasa dalam cerita. The good way to love yourself. Rintutur Rasa bareng aku Arsyil dan Denis, a part of Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast seperti Spotify, Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Serta di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin dengan klik link di bio Instagram @millennialsradio, dan akan ada video podcastnya yang akan upload di channel YouTube dan videonya Millennials Radio, dan bisa kamu tonton juga di fitur Radio Plus di aplikasi RCTI+. Jadi, jangan lupa di like, komen, share, dan jangan lupa di follow podcastnya, plus di subscribe ya channelnya. Hai Millennials, ketemu lagi bareng aku dan Denis di sini. Halo Denis. Hai Arsyil. Hai, gimana kabarnya nih Denis? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Kamu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Nah Denis, Ya, jadi aku lagi sering buka sosmed nih belakangan hari ini dan menemukan bahwa ternyata banyak banget berita yang jujur pribadi aku sangat prihatin nih dengan berita-berita tersebut. oke. Kalau boleh tahu berita tentang apa nih? Nah, jadi aku ini lagi sering nemu berita tentang perundungan gitu nih, atau mungkin bahasa lainnya itu bullying ya. Jadi memang lagi banyak banget nih di sosmed itu berita tentang pembulian gitu nih. Oh iya, aku ada baca juga sih akhir-akhir ini baca berita, maaf ya. Jadi yang aku baca itu ceritanya tentang seorang siswa yang bunuh diri karena sering diejek gitu sama temennya karena dia tuh nggak punya bapak, dan setiap kali pulang ke rumah itu siswa ini sering ngurung gitu. Oh iya. Itu aku juga familiar sih dengan berita tersebut. Bahkan kalau nggak salah anaknya itu sebelum melakukan tindakan tersebut ya, kalau nggak salah dia itu sempat cerita dulu atau menanyakan kejadian tersebut kepada orang tuanya atau ibunya gitu ya. Iya. Namun ya sayang sekali karena mungkin perundungannya itu sangat kuat ya, jadi memang dia ya mungkin secara mentalnya karena masih kecil juga ya Nis ya kalau nggak salah. Iya, nah itu mungkin karena sering dibully ya Iya. setiap hari atau sering gitu, dan si anak ini dia nggak kuat di mental gitu ya, apalagi kalau dilihat dari usianya ya yang masih kecil gitu. Anak-anak ya. Iya betul, yang seharusnya dia masa depannya masih Panjang. dan Iya. membuat akhirnya mengambil keputusan yang tidak diinginkan ya. Iya, itu kami secara pribadi juga turut berduka ya atas Iya. kejadian tersebut. Dan sebenarnya kalau untuk ngomongin bullying ini sebelum lebih jauh ya, mungkin kita nih masing-masing bisa ngasih pandangan juga terkait dengan sebenarnya pengertian dari bully itu apa sih Nis? Mungkin bisa nih dari kamu dulu. Oke. Kalau bullying itu mungkin dapat diartikan adanya kekerasan ya yang dilakukan saja, baik itu dari satu orang atau per kelompok gitu, dan dilakukan secara terus-menerus untuk menindas atau melakukan kekerasan ke orang tersebut gitu. Dan parahnya sih orang yang ngelakuin itu mungkin nggak ada rasa bersalah gitu ya, udah ngebully gitu. Jatuhnya malah korbannya yang tersakiti dan dampaknya bakal besar ke korbannya. Betul. Aku setuju sih dengan yang tadi kamu sampaikan. Mungkin sedikit nambahin bahwa bullying itu kalau menurutku perundungan atau kejahatan ya yang dilakukan oleh tidak hanya individu, tapi bisa juga dilakukan oleh kelompok tadi kepada individu ataupun kelompok lain, karena pelaku bullying ini mempunyai, atau pelaku kekerasan ini mempunyai kekuasaan atau power yang lebih gitu ya terhadap korban bullying ini gitu.
Oh Dan dan perundungan ini ataupun kejahatan ini ya yang dilakukan ini tuh tidak hanya dalam bentuk fisik ya, namun bisa iya, juga dengan bentuk verbal gitu. Karena tadi udah dicontohkan di awal iya betul. terkait dengan kasus yang tadi yang kamu sampaikan tentang anak itu, bahwa ternyata hanya dengan verbal ataupun ya tadi dikatain bapaknya itu, ternyata bisa apa ya, menekan mentalnya gitu, bisa berdampak pada mentalnya gitu sih. Nah, benar sih. Mungkin karena salah satunya tadi tuh ya, faktor adanya kekuatan ya, mungkin dia Yes, merasa yes. lebih dia dibanding sama orang yang udah dia bully gitu. Terus juga adanya faktor tadi ya, dengan ucapan yang tidak Mhm, mengenakan itu bisa ngefek ya di mentalnya betul betul. siapapun yang dibully ya. Nah, menurut kamu nih, Iya kira-kira apa sih yang bikin seseorang itu bisa iya. melakukan bullying gitu? Oke, menarik nih. Sebenarnya tadi ya, karena seseorang atau kelompok itu punya atau ngerasa bahwa dia atau mereka itu punya kekuasaan atau power yang lebih daripada, individu ataupun kelompok lain. Ya. Dan aku juga mau nambahin bahwa kadang pelaku bullying ini, ingin hanya mencari kepuasan atau kesenangan sendiri gitu dan Oh, ya bener. kepuasan atau kesenangan sendiri ini bisa ada motifnya karena diantaranya tuh seperti misalkan di rumahnya ataupun di lingkungan sekitarnya itu dia menjadi korban bullying justru ataupun bisa juga karena melihat contoh di sekitarnya gitu. Jadi dia, kalau misalkan karena lingkungan toksik itu ingin dalam tanda kutip "balas dendam" mungkin ya kepada, korban bullying ini ataupun kalau misalkan dia melihat contoh di sekitarnya, di lingkungan Ya. sekitarnya mungkin dia ingin mengaplikasikannya pada, sang korban gitu. Oh, Kayak betul gitu sih. sih. Jadi faktor lingkungan itu bisa menjadi pengaruh yang besar ya Betul betul untuk betul. seseorang melakukan bullying ya, dan faktor lingkungan yang negatif itu nggak baik ya. Jadi lebih baiknya dikelilingi sama orang-orang yang positif ya, Yes, betul. agar Itulah tidak terjadi bullying ya. ya, itulah makanya pentingnya untuk, pintar-pintar kita juga dalam memilih lingkungan di sekitar kita sih. Benar. Mungkin bisa ini juga ya, mungkin seseorang itu nggak bisa, apa ya, nggak bisa mengendalikan diri sendiri gitu loh. Iya, Karena terjadinya faktor-faktor kepuasan atau kekuasaan gitu. Jadi dia tuh merasa puas atau senang ngelakuin bullying tadi itu. betul betul. Dan aku juga mau nambahin satu lagi ya, mungkin ini juga ada faktor di beberapa kasus bullying gitu ya. Ya? Di mana si pelaku bullying ini bisa ter-influence bahasanya untuk melakukan bullying itu karena faktor tontonan nih. Oh, Jadi oke oke. mungkin kasusnya tuh mirip sama kalau ngelihat contoh di lingkungan sekitarnya mungkin ya. Ya. Jadi, pelaku ini mungkin karena ter-influence tadi oleh tontonan, merasa penasaran dan ingin mencoba, akhirnya ya menjadi bullying itu sendiri sih. Nah, benar sih, karena tontonan itu juga bisa ngefek ya. Apalagi Betul betul. sekarang yang mungkin menurut dia bakal, "Wah, coba-coba nih." Tadi awalnya Yes, coba-coba, setelah diaplikasikan, dilakukan, kok bikin dia senang dan terus nah meneruskan dan terjadi iya. bullying tadi ya. Itu dia. Dan sebenarnya kalau menurut aku sendiri ya, tontonan ini tuh bukan hanya mungkin, millennials ada yang berpendapat dari film atau sinetron gitu ya, Iya. tapi nggak selalu itu juga gitu. Bisa jadi konten-konten yang ada di sosial media, katakanlah di Instagram ataupun di YouTube kayak contohnya yang prank-prank kayak gitu nis. Nah, Iya, itu tuh betul. bisa jadi membuat orang atau korban ini tuh merasa terbuli gitu karena memang kalau untuk nge-prank atau ngejail gitu ya ibaratnya itu kan Iya. ada batasan tertentu ya dan Ah, setiap benar. orang punya batasannya tuh berbeda-beda gitu, limitnya Betul. berbeda-beda kan. Kadang ada orang yang mungkin di-prank beberapa kali kayak ya udah it's okay gitu ya, atau Yes kayak yes. sekedar hiburan gitu, tapi ada Ya, orang yang sensitif juga gitu ya. betul betul betul. Dan itu apa ya, kalau menurut aku pribadi sih, itu udah termasuk bullying ketika, kalau konteksnya jahil gitu ya. Ya, Bahwa yang dijaili itu tidak merasa senang ataupun tidak ikut terhibur gitu ya. betul. Tapi dari si pelakunya ini terus melakukan demi kepuasan tadi ya, demi kepuasan dia sendiri gitu atau Iya. mereka gitu yang pelaku.
Benar sih, bahayanya di situ ya, ketika pelaku ini merasa senang, bahagia gitu, sedangkan orang yang dia bully ngerasa tersakiti atau kayak pasti ada rasa nyesek gitu ya, kenapa di-prank dan lain-lain gitu. Itu udah masuknya ke hal yang bikin pembulian tadi itu ya. Iya, betul-betul. Dan itu sangat, apa ya, bisa dibilang sangat mempengaruhi mental dari korban itu sendiri nggak sih? Nah, iya. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin juga via website dan aplikasi online Radio Box, Zenomedia, dan MyTuner. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin di website kita di bit.ly/millennialsradio, bit.ly/millennialsradio. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zenomedia, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Tutur rasa, Berbagi rasa dalam cerita. The Good Way to Love Yourself. Nah, kalau kita berbicara tentang mental nih ya, menurut kamu nih, itu sangat mempengaruhi nggak sih untuk kesehatan mental untuk orang yang dibully tadi? Itu sangat mempengaruhi secara besar nggak? Pasti. Karena kita punya contoh tadi di awal tuh yang benar-benar sangat nyata menunjukkan bahwa sebenarnya bullying itu berpengaruh banget dan sangat besar juga untuk mental seseorang gitu ya. Dimana mungkin itu tidak dengan fisik, tapi dengan verbal atau ucapan aja itu udah sangat mempressure atau memberi tekanan pada mental si anak tadi gitu ya. Dan itu sudah menunjukkan bahwa ternyata bullying itu sangat mempengaruhi mental seseorang gitu sih. Bener sih, karena apa ya? Karena akan terganggu kan ya secara mentalnya dari orang yang korbannya ya, dan pasti akan bikin korban ini kepikiran gitu, dan jatuhnya akan terganggu nih kesehatan mentalnya tadi itu. Itu dia. Dan bisa membuat korban melakukan hal-hal yang bisa dibilang maaf nggak diinginkan gitu. Yes. Betul banget. Dan karena mungkin dari bentuknya fisik maupun verbal tadi, itu akan meninggalkan bekas yang cukup mendalam bagi sang korban, sehingga bekasnya itulah yang akan terus menghantui dan memberi tekanan tadi gitu ya kepada korban, sehingga ya itu sangat berdampak besar pada kesehatan mental dia nggak sih? Betul sih, adanya tekanan dari pelaku ini bisa bikin korban ya kalau udah dilakuin secara terus-menerus pasti akan tertekan ya. Setuju Dan banget. itu bahaya juga untuk korban gitu ya. Yes. Dan dari situ juga mungkin dari millennials ataupun kita nih bisa sama-sama mencegah untuk tidak terjadinya bullying nih. Dan mungkin dari kamu dulu nih bisa ngasih tahu tips sebenarnya gimana sih cara untuk mencegah bullying itu sendiri? Oke, kalau untuk tips mencegah bullying tadi tuh pertama mungkin tipsnya adanya edukasi. Yes. Baik itu dari lingkungan terdekat ya, lingkungan keluarga gitu, atau edukasi dari lingkungan sekolah. Terus berteman dengan orang-orang yang positif ya, yang nggak suka ngebully gitu. Betul. Terus mungkin juga ini sih yang penting itu adanya rasa juga percaya diri itu ya. Karena kalau misalkan nggak gitu, pelaku ini pasti akan terus-menerus rasa senang gitu kalau korban merasa tersakiti gitu. Jadi mungkin menarik. perlu ya rasa percaya diri yang ditimbulkan korban ini.
Iya, Jadi iya. pasti kalau ada rasa percaya diri, pasti si pelakunya kayak ada, bosan gitu loh untuk Yes, yes, ngelakuin yes. bullying tadi gitu ya. Jadi kayak, nih orang gak sesuai ekspektasi gue nih untuk, ketika dibully kok reaksinya malah kayak gini sih, kayak gitu ya? Iya betul. Nah itu pasti kan kalau udah kayak gitu udah ada rasa ketidakpuasan ya, Iya, dan iya, iya. bisa menyebabkan pelaku akan berhenti untuk melakukan bullying tadi gitu. Benar, benar, benar. Menarik, menarik. Dan Dan mungkin ya, aku mau nambahin sih kalau ya, misalkan dari Denis mungkin, melihatnya dari perspektif pelakunya ya dengan, ya, melakukan edukasi tadi dan, sedikit advice juga untuk korbannya bahwa tadi, berusaha untuk merasa percaya diri dan lain-lain gitu ya. ya, Aku juga mau nambahin bahwa khususnya untuk korban gitu ya, jangan takut untuk bersuara gitu kalau betul. misalkan kita ingin sama-sama memutus atau mengurangi setidaknya rantai bullying ini, eee, beranilah untuk speak up gitu ya, karena kesehatan kalian, terutama kesehatan mental itu sangat penting ya. Benar, harus menunjukkan rasa apa ya, seenggaknya berbicara sama orang terdekatnya atau orang yang Betul. dipercaya gitu ya. Ya, terus juga untuk, mungkin dari millennials ataupun, kita juga ya, buat correction kita juga, ketika melihat ada teman atau saudara atau siapapun yang mungkin menunjukkan tanda-tanda habis dibully gitu ya, jangan lepas Jangan gitu cuma ya, atau ya, betul. ya, atau terus memberikan perlindungan, pendampingan pada mereka-mereka supaya ya tadi gitu, mereka tetap terus kuat dan, Betul. tidak melakukan hal di luar, nalar tadi gitu ya. Iya, karena hal itu dibutuhkan ya, Betul, betul. lebih ke nge-support korban atau memberikan pendampingan, itu Yes, benar-benar bakal terasa. Jadi si korban ini ngerasa nggak sendirian gitu. betul, betul, betul. Dan itu Dan juga yang akan membuat si korban ini terus merasa kuat dan ya, merasa ada yang, peduli kepada dia, kayak gitu. betul. Karena sudah ada orang yang nge-support dia gitu ya. Yes, betul, betul. Mungkin sama ini kali ya, kalau di suatu organisasi atau lainnya gitu mungkin ada aturan yang khusus Ah, gitu tentang bullying gitu, jadi ada ya. konsekuensinya, jadi nggak ada orang yang nge-bully lagi gitu. Betul, betul. Dan, ini ya, tapi kalau masalah ke aturan itu memang aturan itu akan berjalan dengan baik tentunya jika, mungkin dari korbannya sendiri itu, kooperatif juga untuk misalkan, berani untuk berbicara gitu ya, Ya, supaya pelaku-pelaku ini bisa ditindak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat tadi gitu. betul. Jadi udah nggak ada yang namanya penindasan atau Yes. kekerasan gitu ya untuk korban yang udah dibully tadi. Betul, jadi rantai bullying itu setidaknya bisa dikurangi lah. Iya betul, jadi udah nggak ada orang-orang yang dibully lagi nih gitu. Iya. Oke deh, Nis, thank you banget sharing-sharing-nya untuk topik kali ini ya. Oke, thank you Arsil. Semoga nanti ke depannya udah nggak ada ya korban-korban yang kena bully lagi ya. Amin. Amin. Setidaknya bisa berkurang ya, dan semoga pembahasan kita ini bisa bermanfaat juga buat millennials gitu ya. Amin. 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 Oke, thank you Denis. Thank you Arsil. Thank you ya udah dengerin Millennials Radio Podcast, a part of Millennial Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Spotify, Reso, Noise, Roof, dan RCTI Plus. Serta di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin dengan klik link di bio Instagram @millennialsradio, dan akan ada video podcastnya yang akan diupload di channel YouTube dan videonya Millennials Radio, dan bisa kamu temukan juga di fitur Radio Plus di aplikasi RCTI Plus. Jadi, jangan lupa di like, komen, share, dan jangan lupa di follow podcastnya, plus di subscribe ya channelnya. Follow juga sosial media kita di Twitter @millennialsradio_, serta di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan video kita @millennialsradio. Kalau mau follow sosmed aku juga boleh di @_arshilm dan Denis. @Denis_Pramesti. Oke, thank you millennials. Tiap orang punya rasa yang berbeda. Dan tiap rasa pasti juga punya ceritanya sendiri. Yuk, gali rasa di dalam dirimu agar makin paham diri sendiri.
Bareng aku Arsyil Muhaimin dari Bekasi. Dan aku Denis Kumara dari Jakarta. Cuma ditutur rasa, berbagi rasa dalam cerita. The Good Way to Love Yourself. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.